warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tokoh Pendidikan, Pengaruhnya Terhadap Pendidikan yang dibacakan oleh Shanti Rizky. Tuh, 2, 3. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini sangat berpengaruh bagi pendidikan kaum wanita. Dengan adanya perjuangan yang dilakukan Kartini untuk membangun sekolah bagi kaum wanita pada zaman itu dan memperjuangkan kesetaraan antara kaum wanita dengan kaum pria, membuat kaum wanita saat ini dapat merasakan pendidikan yang setara dengan pria. Wanita bahkan dapat memiliki pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun sekolah wanita yang didirikan oleh Kartini. Yang pertama, Sekolah Gadis DII Jepara tahun 1903. Yang kedua, Sekolah Gadis Rembang. Yang ketiga, Sekolah Kartini. Yang kedua, Raden Dewi Sartika. Sangat berpengaruh bagi pendidikan wanita, khususnya beliau mendirikan beberapa sekolah khususnya wanita, yaitu A. Sekolah Istri, B. Sekolah Keutamaan Istri, C. Organisasi Keutamaan Istri, D. Sekolah Keutamaan Perempuan, E. Sekolah Raden Dwi. Rohana Kudus. Di kampung halamannya, keinginan Rohana untuk memajukan pendidikan kembali tumbuh. Ia pun membuka kelas kecil di salah satu kamar di rumah neneknya. Selain tulis-menulis, kegiatan lain yang diajarkan Rohana ialah menjahit, menyulam, merenda, dan menenun. Mulanya murid Rohana hanya tetangga perempuan sebayanya. Lambat tahun yang datang makin beragam, tak terkecuali ibu-ibu dan anak-anak lelaki yang tidak sekolah. Rohana mengutarakan pentingnya membuka sekolah bagi anak perempuan di kota Gadang untuk menyiapkan mereka menjadi orang yang mandiri. Ki Hajar Dewantara awal mula merintis cita-citanya untuk memajukan para kaum pribumi dengan belajar mengenal ilmu pendidikan sampai nantinya berhasil mendapatkan akta atau ijazah pendidikan, sehingga dari akta atau ijazah tersebut dapat digunakan sebagai pijakan mandiri lembaga pendidikan yang sudah didirikannya tersebut. Kemudian ia mulai mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikannya sendiri, yaitu sekitar tahun 3 Juli 1992. Sekolah ini diberi nama National Underwis Institut Taman Siswa atau yang lebih dikenal sebagai Nasional Taman Siswa. Muhammad Syafi'i. Beliau adalah seorang pendiri INS Kayu Tanam. Engku Syafi'i telah berhasil merekat spirit pendidikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam bentuk aplikasi melatih guru-guru sekolah rakyat atau SD. Dengan berkendara kapal api dan kereta api, ketajaman kalbu dan pemikiran M. Syafi'i sebagai pendidikan meliputi hampir semua aspek kehidupan. Beliau mendidik dengan pijakan awal bertumbuh dari ranah domestik sains yang mengolah kalbu, raga, dan rasa karsa. Itulah olah pikir murid-muridnya tumbuh pesat dan beliau membuktikannya saat mengajar di sekolah Kartini yang bergerak di bidang kepandaian putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rateh. Yang keenam, Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidik yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Ide-ide yang dikemukakan Ki Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasik, di mana dalam pendidikan klasik tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Ki Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan masyarakat. 7. Ki Haji Hasyim Asy'ari berperan penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari dakwah dan mengarang kitab yang beliau lakukan dengan konsisten. Selain itu, Ki Hajar Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang sejak awal berdirinya digunakan untuk mendidik masyarakat dan saat ini sudah memiliki ribuan santri dari berbagai pelosok negeri. Bahkan karya-karya beliau sering digunakan sebagai sumber karya
sumber rujukan ulama dan kiai se-Indonesia dan dunia. 8. Ki Hajar Abdul Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim adalah seorang pembaharu di Institut Pendidikan NU dan salah satu motor pendorong pembaruan. Beliaulah yang berani memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam dunia pesantren. Beliau pula lah aktor utama di balik ide pendirian lembaga pendidikan seperti PGA, Pendidikan Guru Agama, dan PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Dan tahun 1935, Wahid Hasyim mendirikan Madrasah Nizhamiyah. Sebagai fakta penting usaha reformasi pendidikan yang dilakukannya, lalu mendirikan STAI di Jakarta dan perpustakaan pesantren. Sekian saja presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.